Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priscilla Kiki dengan NIM H07123103. Jadi pada video kali ini saya dan teman-teman saya akan membahas tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi etiqueting dalam era transformasi digital menggunakan model difusi inovasi. Kita masuk saja langsung pada perkenalan anggota. Di sini ada beberapa anggota teman-teman saya lainnya, yaitu ada Herdiangga Pratama, Priscilla Kiki saya sendiri, Fitriani Jaya, Jana Lifka dan Lisa, serta Destin yang nantinya akan memperkenalkan diri mereka secara bergantian sesuai dengan materi yang akan mereka bahas. Oke, kita langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai latar belakang dari laporan kami. Jadi transformasi digital telah menjadi pendorong utama inovasi di berbagai sektor kehidupan, mengubah cara masyarakat berinteraksi, bekerja, dan bertransaksi. Salah satu implementasi krusial dan gelombang transformasi ini adalah etiqueting atau tiket elektronik. Etiqueting sendiri itu merujuk pada sistem pembelian, penyimpanan, dan validasi tiket secara digital, menggantikan tiket fisik konvensional. Teknologi ini tidak hanya merevolusi industri perjalanan, hiburan, dan acara, tetapi juga merespon kebutuhan konsumen akan efisiensi, kenyamanan, dan aksesibilitas yang lebih baik. Jadi pada etiqueting itu orang sudah tidak lagi menggunakan kertas atau nota dalam bentuk fisik itu, tapi sudah melalui digitalisasi. Jadi kita bisa langsung melihat notanya itu secara langsung dan real time di HP kita. Oke, terus yang pertama itu adalah rumusan masalahnya. Jadi di sini itu ada 5 rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana keunggulan relatif etiqueting atau efisiensi biayanya, waktu, kenyamanan, dan informasinya dipersepsikan oleh masyarakat. Yang kedua itu, sejauh mana kompatibilitas etiqueting dengan nilai dan kebiasaan sosial mempengaruhi adopsinya. Yang ketiga, bagaimana tingkat kompleksitas etiqueting, yakni itu kemudahan penggunaannya, kejelasan prosesnya, itu mempengaruhi keputusan adopsi. Yang keempat, apakah kemampuan uji coba etiqueting mempengaruhi keputusan individu untuk menggunakannya. Yang kelima itu, bagaimana observasibilitas manfaat etiqueting dari orang lain atau mungkin mereka mendapat rekomendasi itu mempengaruhi adopsi di kalangan masyarakat. Nah, berikutnya itu ada tujuan penelitiannya. Yang pertama yaitu untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap keunggulan relatif etiqueting. Jadi apakah mereka cenderung lebih suka dengan etiqueting, merasa lebih terbantu dengan adanya etiqueting, atau justru mereka lebih senang dengan hal-hal yang masih tradisional, seperti bisa mendapatkan langsung buktinya dalam bentuk fisik kertas. Yang kedua itu mengidentifikasi pengaruh kompatibilitas etiqueting terhadap adopsinya. Yang ketiga, menentukan dampak kompleksitas etiqueting terhadap keputusan adopsi. Yang keempat, menganalisis peran uji coba dalam proses adopsi etiqueting. Yang kelima itu menganalisis pengaruh observabilitas terhadap adopsi etiqueting di masyarakat. Oke, selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Jadi manfaat yang pertama itu bagi penyedia layanan etiqueting. Yang pertama itu memberikan wawasan berharga mengenai faktor-faktor kunci yang mendorong atau menghambat adopsi layanan mereka. Hal ini itu dapat membantu dalam merancang strategi pemasaran yang lebih efektif, mengembangkan fitur aplikasi yang lebih intuitif, dan meningkatkan kepuasan pengguna. Yang kedua ada untuk manfaatnya penelitian itu bagi konsumen atau masyarakat sendiri, yakni memberikan pemahaman tentang bagaimana teknologi etiqueting dapat meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dalam berbagai aspek kehidupan, serta itu mendorong mereka untuk memanfaatkan teknologi ini secara optimal. Yang ketiga itu bagi peneliti lainnya,
Jadi mungkin penelitian ini bisa menjadi salah satu referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya, yakni itu menjadi referensi dan dasar untuk penelitian lebih lanjut di bidang transformasi digital dan perilaku konsumen, khususnya dalam konteks etiketing di Indonesia. Yang keempat itu bagi pemerintah atau regulator, memberikan data yang relevan untuk perumusan kebijakan yang mendukung adopsi teknologi digital dan pengembangan infrastruktur pendukung etiketing. Next kita masuk pada ruang lingkup dari penelitian ini. Yang pertama itu ada fokus penelitian, yaitu penelitian ini berfokus pada persepsi, niat, dan perilaku adopsi etiketing oleh individu. Yang kedua itu ada variabel yang ditinjau. Variabel utama yang akan diteliti meliputi pengaruh sosial, persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kegunaan, kesadaran akan manfaat, niat perilaku, dan perilaku aktual penggunaan etiketing. Yang ketiga itu ada metodologinya. Data akan dikumpulkan melalui survei menggunakan kuesioner dengan skala Likert. Kemudian yang keempat, populasi dan sampel. Responden adalah masyarakat umum yang memiliki potensi atau telah menggunakan layanan etiketing. Penentuan sampel akan dilakukan secara non-probabilitas. Terus ada batasan geografis atau demografisnya. Maaf, di sini itu ada sedikit typo ya. Kemudian itu penelitian ini tidak membatasi wilayah geografis tertentu, namun akan bergantung pada jangkauan penyebaran kuesioner online-nya. Demografi responden akan dianalisis berdasarkan data yang terkumpul. Jadi kita tidak membatasi wilayahnya itu misal di area Makassar saja, namun kita lebih dari itu ya, karena kita men-share kuesionernya itu tidak hanya di dalam Makassar namun juga di luar Makassar. Kemudian itu ada definisi operational variable. Yang pertama itu adalah keunggulan relatif atau relative advantage. Yang kedua ada kompatibilitas atau compatibility. Yang ketiga kompleksitas, uji coba, dan observabilitas. Nah, kita akan bahas satu persatu, dimulai dari keunggulan relatif atau relative advantage. Yang pertama yaitu mengenai definisi konseptualnya. Sejauh mana etiketing dipersepsikan lebih baik daripada metode tiket konvensional dalam hal penghematan biaya, waktu, tenaga, kenyamanan, dan akses informasi. Kemudian pada definisi operasional, diukur melalui persepsi responden terhadap promo atau diskon, efisiensi waktu atau tenaga, kemudahan tanpa antrian, kejelasan informasi, tidak perlu dicetak tiket fisik, dan keyakinan bahwa etiketing lebih praktis dan efisien. Kemudian ada indikator pertanyaannya pada kuesioner kami, yakni itu ada menurut saya etiketing lebih hemat uang dan seterusnya. Yang kedua itu waktu dan tenaga yang saya hemat dan seterusnya. Kemudian etiketing membuat saya tidak perlu antri dan seterusnya. Itu ada contoh-contoh beberapa pertanyaan yang ada di kuesioner kami terkait dengan keunggulan relatif. Kemudian yang kedua yaitu kompatibilitas atau compatibility. Yang pertama itu definisi konseptualnya, yakni itu sejauh mana penggunaan etiketing konsisten dengan norma sosial, kebiasaan, dan nilai-nilai yang dianut oleh calon pengguna atau lingkungan mereka. Kemudian ada definisi operasionalnya, yaitu diukur melalui tingkat penyesuaian penggunaan etiketing dengan kebiasaan sosial dan lingkungan sekitar respondennya. Adapun indikator pertanyaan kami pada kuesioner tersebut ialah banyak teman dan keluarga saya yang sudah menggunakan etiketing sehingga saya ikut menggunakannya. Kemudian ada juga lingkungan sekitar saya, misal tempat kerja atau komunitas saya sudah terbiasa dengan penggunaan etiketing.
Kemudian ada pula pertanyaan berikutnya, itu saya sudah beralih menggunakan etiketing dan jarang membeli dengan tiket dengan cara yang lama. Itu adalah beberapa indikator pertanyaan mengenai kompatibilitas. Yang ketiga itu kompleksitas atau complexity. Yang pertama itu definisi konseptualnya, yaitu tingkat kesulitan yang dipersepsikan dalam memahami dan mengoperasikan sistem etiketing. Semakin rendah kompleksitas, semakin mudah inovasi diadopsi. Kemudian ada definisi operasional, yakni diukur melalui persepsi responden terhadap tingkat pemahaman teknologi yang diperlukan, kemudahan penggunaan aplikasi tanpa bantuan, dan kejelasan proses transaksi etiketing. Beberapa indikator pertanyaan itu saya merasa sudah cukup paham teknologi untuk bisa menggunakan aplikasi etiketing. Kemudian aplikasi etiketing mudah digunakan tanpa perlu banyak bantuan. Kemudian proses pembayaran dan mendapatkan etiket di aplikasi etiketing tidak membingungkan. Nextnya ada uji coba atau trialability. Definisi konseptualnya yaitu kemampuan pengguna untuk mencoba atau bereksperimen dengan etiketing dalam skala kecil sebelum berkomitmen penuh untuk mengadopsi. Kemudian ada definisi operasionalnya, yakni diukur melalui persepsi responden tentang ketersediaan kesempatan untuk mencoba fitur dasar atau belajar menggunakan etiketing secara bertahap. Adapun indikator pertanyaan itu, saya bisa mencoba fitur-fitur dasar etiketing dulu sebelum benar-benar melakukan pembelian. Saya bisa belajar menggunakan etiketing secara bertahap tanpa perlu merasa terpaksa. Jadi biasanya itu ada pada aplikasi itu disediakan untuk bagian tata cara penggunaan fiturnya, sehingga kita lebih mudah untuk memahaminya karena sudah disediakan tutorial. Kemudian ada yang terakhir yaitu observabilitas. Definisi konseptualnya yaitu sejauh mana hasil atau manfaat penggunaan etiketing dapat diamati dan ditunjukkan kepada orang lain, yang kemudian dapat mempengaruhi keputusan adopsi mereka. Kemudian definisi operasionalnya itu diukur melalui persepsi responden tentang visibilitas penggunaan etiketing oleh orang lain dan kemampuan untuk merekomendasikannya. Adapun indikator pertanyaannya, yang pertama yaitu saya tertarik menggunakan etiketing setelah melihat iklan atau saran dari orang-orang yang saya percaya. Ada juga contoh yang lainnya, itu saya telah merekomendasikan penggunaan etiketing kepada orang lain di sekitar saya. Oke, jadi sekian presentasi video dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori transformasi digital. Sebelum itu, perkenalkan saya Diza Zaskia dengan NIM H0721231043. Jadi, transformasi digital merujuk pada proses integrasi teknologi digital ke dalam semua aspek kehidupan manusia, termasuk bisnis, pendidikan, dan interaksi sosial. Fenomena ini didorong oleh perkembangan pesat teknologi seperti internet, big data, kecerdasan buatan atau AI, dan komputasi awan. Transformasi digital adalah suatu perubahan fundamental dalam cara individu, organisasi, dan masyarakat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan memanfaatkan teknologi digital secara menyeluruh. Ini tuh bukan sekedar penggunaan teknologi baru, tetapi merupakan integrasi teknologi secara strategis untuk merombak model operasional, menciptakan nilai baru, dan meningkatkan pengalaman pengguna. Dalam konteks etiketing, transformasi digital ini memungkinkan yang pertama itu efisiensi operasional. Teknologi digital membantu organisasi memangkas biaya yang sebelumnya dikeluarkan untuk mencetak, menyimpan, dan mendistribusikan tiket fisik. Sistem etiketing otomatis mempercepat alur pembelian dan verifikasi tiket, mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual,
dan menurunkan risiko pemalsuan tiket. Selanjutnya, kenyamanan pengguna. Dengan etiketing, pengguna dapat membeli tiket kapan saja dan dari mana saja melalui perangkat digital seperti ponsel atau laptop. Tidak perlu lagi mengantri panjang di loket, dan proses pembayarannya pun dapat dilakukan melalui berbagai metode digital seperti e-wallet atau transfer bank. Dan yang terakhir itu adalah inovasi layanan. Etiketing ini memungkinkan penyedia layanan memberikan pengalaman yang dipersonalisasi. Misalnya, promosi khusus berdasarkan histori pembelian, pemberitahuan real-time tentang jadwal, acara, atau transportasi, serta analisis preferensi pelanggan untuk meningkatkan layanan di masa depan. Namun, keberhasilan transformasi digital juga masih bergantung pada kesiapan pengguna dalam menerima perubahan. Aspek psikologis, misalnya ketakutan terhadap teknologi baru, sosial, pengaruh dari lingkungan sekitar, dan teknis atau ketersediaan perangkat dan koneksi internet, sangat menentukan sejauh mana transformasi digital bisa diterima secara luas. Teori difusi inovasi, Rogers, 1962. Teori difusi inovasi oleh Everett M. Rogers menjelaskan bagaimana suatu inovasi diperkenalkan, disebarluaskan, dan diadopsi oleh anggota dalam sistem sosial tertentu. Proses difusi ini berlangsung melalui saluran komunikasi dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh karakteristik individu serta sistem sosial tempat inovasi itu diperkenalkan. 5 karakteristik utama inovasi yang menurut Rogers mempengaruhi tingkat penerimaan adalah: yang pertama, keunggulan relatif atau relative advantage. Sejauh mana inovasi dianggap lebih baik daripada solusi sebelumnya. Jadi, inovasi akan lebih cepat diadopsi jika dianggap memiliki kelebihan yang signifikan dibandingkan dengan solusi atau praktik sebelumnya. Contohnya pada etiketing, dibandingkan dengan tiket fisik, etiketing ini menawarkan penghematan waktu, efisiensi biaya, dan akses instan tanpa batas geografis. Keunggulan ini membuat teknologi ini menarik bagi pengguna modern yang menuntut kecepatan dan kenyamanan. Selanjutnya, yang kedua adalah kompatibilitas atau compatibility. Tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai, pengalaman, dan kebutuhan pengguna. Jadi, inovasi lebih mudah diterima jika sesuai dengan nilai-nilai, norma sosial, pengalaman masa lalu, dan kebutuhan pengguna. Contohnya, etiketing akan lebih cepat diadopsi dalam masyarakat yang telah terbiasa menggunakan layanan digital seperti mobile banking, belanja online, dan pembayaran QR Code. Semakin sesuai etiketing dengan gaya hidup digital pengguna, semakin tinggi tingkat adopsinya. Yang ketiga, kompleksitas atau complexity. Tingkat kesulitan yang dirasakan dalam menggunakan inovasi. Inovasi yang dirasakan rumit atau sulit digunakan akan memperlambat adopsi. Sebaliknya, teknologi yang intuitif dan mudah dipahami akan lebih cepat diterima. Contoh, aplikasi etiketing yang memiliki antarmuka sederhana, navigasi yang jelas, dan dukungan pelanggan yang responsif akan meningkatkan rasa percaya diri pengguna baru untuk mencoba. Selanjutnya, yang keempat, uji coba atau trialability. Peluang pengguna untuk mencoba inovasi sebelumnya. Kemampuan pengguna untuk mencoba inovasi dalam skala kecil sebelum benar-benar berkomitmen dapat meningkatkan adopsi. Contoh, penawaran diskon pertama kali, akses gratis ke fitur terbatas, atau fitur simulasi pembelian pada aplikasi etiketing memberi kesempatan pengguna mengevaluasi manfaat tanpa resiko besar. Dan yang terakhir adalah observabilitas. Jika hasil dari pengguna inovasi mudah diamati oleh orang lain, maka inovasi tersebut lebih cepat menyebar.
Contohnya, saat seseorang melihat temannya dengan mudah menunjukkan tiket digital di ponsel untuk masuk ke acara atau naik transportasi, hal ini dapat mendorong keinginan untuk mencoba juga. Rekomendasi dari mulut ke mulut dan review positif di media sosial memperkuat efek observabilitas. Variabel penelitian berdasarkan model difusi inovasi. Dalam studi empiris terkait adopsi etiketing, variabel penelitian dapat disusun berdasarkan kerangka teori difusi inovasi. Berikut adalah pembagian dan penjelasan rinci tiap-tiap variabel. Variabel X1, difusi inovasi. Pengaruh sosial menggambarkan pengaruh sosial seperti tekanan sosial, pendapat ahli, dan norma budaya. Menggambarkan sejauh mana keputusan seseorang dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya, seperti keluarga, teman, tokoh masyarakat, ataupun pendapat ahli. Dalam etiketing, pengguna bisa terdorong mencoba karena tekanan sosial. Misalnya semua teman sudah pakai, saran influencer atau kampanye dari institusi. Selanjutnya, kesiapan audiens. Siap tidaknya masyarakat atau institusi. Jadi, kesiapan audiens ini merujuk pada kesiapan individu atau kelompok dalam menerima dan menggunakan inovasi. Kesiapan ini tuh meliputi faktor pengetahuan, literasi digital, serta kesiapan emosional dan teknis. Tanpa kesiapan yang memadai, inovasi secanggih apapun akan sulit diterima. Dan yang terakhir adalah kelayakan ekonomi, efektivitas biaya penggunaan etiketing. Jadi, kelayakan ekonomi ini tuh menilai apakah penggunaan etiketing secara ekonomis layak bagi pengguna. Ini mencakup efisiensi biaya, misalnya lebih murah dari tiket fisik, nilai tambah seperti promo atau cashback, serta kemudahan yang mengurangi biaya tidak langsung seperti waktu dan tenaga. Selanjutnya, variabel X2, inovasi. Yang pertama, kompleksitas atau kemudahan pengguna aplikasi etiketing. Jadi, kompleksitas ini tuh diukur dari seberapa rumit atau mudah sistem etiketing ini digunakan. Aspek ini mencakup antarmuka pengguna, kejelasan instruksi, dan adanya dukungan seperti tutorial atau customer service. Kompleksitas rendah mendorong adopsi. Selanjutnya, manfaat seperti kemudahan akses, efisiensi, dan kenyamanan. Jadi, manfaat ini menggambarkan keuntungan yang dirasakan pengguna dari inovasi. Pada etiketing, ini bisa berupa kecepatan transaksi, aksesibilitas di mana saja, pengurangan risiko kehilangan tiket, dan kenyamanan dalam proses pembelian. Selanjutnya, trialability atau kesempatan untuk mencoba. Jadi, ini tuh fokus pada ketersediaan fitur atau program yang memungkinkan pengguna mencoba terlebih dahulu. Misalnya dengan uji coba, pengguna bisa menilai apakah etiketing ini sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi mereka sebelum menggunakannya secara berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah observability, dampak yang terlihat dari pengguna lain. Dilihat dari seberapa tampak manfaat atau hasil penggunaan etiketing bagi orang lain. Misalnya, pengguna yang memamerkan kemudahan saat menggunakan etiketing di media sosial ini akan mempengaruhi keputusan orang lain untuk mengadopsi. Jadi mereka akan mengikuti dan menggunakan etiketing juga. Dan yang terakhir adalah variabel Y atau penerapan inovasi. Yang pertama adalah awareness atau kesadaran akan etiketing. Awareness ini adalah tahap awal di mana individu itu menyadari keberadaan teknologi etiketing. Tanpa awareness, adopsi tidak akan terjadi. Kampanye pemasaran, edukasi publik, dan media sosial ini sangat berperan di sini.
Selanjutnya, adopsi atau penolakan. Niat untuk mengadopsi teknologi. Adopsi atau penolakan ini merupakan fase pengambilan keputusan di mana pengguna ini mempertimbangkan apakah mencoba teknologi tersebut atau tidak. Faktor-faktor dari variabel X1 dan X2 memengaruhi keputusan di adopsi atau penolakan ini. Yang ketiga adalah implementasi, penggunaan aktual teknologi. Implementasi ini mengacu pada penggunaan nyata etiketing dalam kehidupan sehari-hari. Di sini, pengguna mulai terbiasa membeli tiket digital untuk acara, transportasi, atau layanan lainnya. Dan yang terakhir adalah konfirmasi. Konfirmasi keputusan melanjutkan atau meninggalkan penggunaan. Jadi, konfirmasi ini itu adalah tahap di mana pengguna mengevaluasi pengalaman mereka. Jika puas, mereka akan terus menggunakan etiketing dan bahkan merekomendasikannya ke orang lain. Jika tidak, maka mereka bisa berhenti dan kembali ke metode lama. Selanjutnya, desain penelitian yang kami gunakan, yaitu penelitian ini secara fundamental menggunakan pendekatan kuantitatif yang didukung oleh jenis penelitian eksplanatori. Nah, pemilihan pendekatan kuantitatif ini bukanlah tanpa alasan. Ini karena merupakan pilihan strategis yang didasari oleh tujuan utama kami, yaitu untuk melakukan pengukuran dan presisi dan analisis statistik untuk terhadap hubungan antar variabel. Dalam konteks adopsi etiketing, kami memerlukan data numerik untuk mengidentifikasi pola, mengukur kekuatan hubungan, dan memvalidasi hipotesis secara objektif. Nah, pendekatan kami ini memungkinkan kami untuk bergerak melampaui deskripsi semata, menuju inferensi dan generalisasi yang kuat terhadap populasi yang lebih luas. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris yang konkret dan terukur. Nah, selanjutnya, klasifikasi sebagai penelitian eksplanatori sangatlah krusial. Mengapa? Karena kami tidak hanya ingin memaparkan fenomena adopsi etiketing, melainkan berupaya keras untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana faktor-faktor tertentu secara kausal mempengaruhi tingkat adopsi tersebut. Jadi ini berarti kami akan menguji hipotesis yang telah kami bangun dari kerangka teoritis untuk memahami mekanisme di balik proses adopsi. Misalnya, apakah difusi informasi yang efektif benar-benar meningkatkan penerimaan inovasi, atau apakah fitur inovatif dari etiketing itu sendiri menjadi pendorong utama adopsi? Pertanyaan-pertanyaan kausal semacam inilah yang akan menjadi fokus analisis kami. Nah, jadi inti dari model penelitian kami ini terletak pada analisis pengaruh faktor difusi inovasi atau X1 dan inovasi atau X2 terhadap penerapan inovasi atau Y. Seluruhnya ditempatkan dalam konteks adopsi etiketing di era transformasi digital. Kami secara spesifik menggunakan model difusi inovasi sebagai lensa teoritis utama. Model ini yang dipopulerkan oleh Everett Rogers sangat relevan karena etiketing dapat dipandang sebagai sebuah inovasi digital yang karakteristiknya seperti keuntungan relatif, kompabilitas, kompleksitas, reliability, dan observability, serta proses pembayarannya atau difusi yang sangat memenuhi tingkat adopsinya oleh masyarakat. Dengan menguji secara empiris bagaimana faktor-faktor difusi dan karakteristik inovasi itu sendiri mempengaruhi tingkat adopsi, kami berharap dapat memberikan wawasan yang mendalam bagi pengembang layanan, pembuat kebijakan, dan praktisi industri dalam mendorong adaptasi teknologi digital yang lebih luas dan efektif.
Nah, selanjutnya adapun lokasi dan waktu penelitian. Nah, penelitian ini dirancang untuk dilaksanakan secara daring atau online. Sebuah keputusan yang sangat strategis mengingat sifat etiketing yang serba digital dan potensi jangkauannya yang nasional. Nah, melakukan penelitian ini secara daring memungkinkan kami untuk mengatasi batasan geografis dan menjangkau responden yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, khususnya mereka yang berada di masyarakat perkotaan. Nah, masyarakat perkotaan ini menjadi fokus utama kami, karena secara umum mereka memiliki tingkat penetrasi internet dan penggunaan teknologi digital yang lebih tinggi, karena serta akses yang lebih mudah terhadap layanan etiketing dibandingkan dengan masyarakat yang berada di daerah pedesaan. Pendekatan daring ini tidak hanya efisiensi dari segi biaya dan waktu, tetapi juga konsisten dengan tema penelitian yang berpusat pada inovasi digital. Nah, mulai dari rentang waktu, pengumpulan yang kami gunakan telah dilakukan secara intensif selama periode bulan Juni 2025. Nah, penetapan waktu ini didasari oleh beberapa pertimbangan. Pertama, ini memberikan waktu yang cukup bagi kami untuk menyebarkan kuesioner secara luas dan memastikan terdapat minimal 100 responden yang memadai. Nah, kedua, periode ini dianggap stabil dan tidak terpengaruh oleh faktor musiman signifikan yang mungkin mengubah pola penggunaan etiketing secara drastis. Selanjutnya, data yang terkumpul lebih representatif. Ketaatan pada jadwal ini juga krusial untuk keseluruhan manajemen tugas proyek penelitian kami. Nah, karena waktu itu juga adalah batas yang dimana membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk mendapatkan 100 responden. Selanjutnya yaitu adapun populasi dan sampel. Nah, populasi dalam penelitian ini didefinisikan secara presisi sebagai seluruh pengguna dan calon pengguna layanan etiketing di Indonesia yang telah familiar dengan teknologi digital dan memiliki akses internet. Nah, definisi yang terperinci ini sangat vital karena memastikan bahwa populasi yang kami teliti relevan dengan fenomena adopsi inovasi etiketing. Jadi seseorang yang tidak memiliki akses internet atau tidak familiar dengan penggunaan perangkat digital ini tidak akan menjadi bagian dari audiens target etiketing kami, sehingga memasukkan mereka ke dalam populasi akan menghasilkan bias. Nah, kriteria ini menjamin bahwa setiap individu dalam populasi potensial kami secara fundamental memiliki prasyarat untuk berinteraksi dengan atau setidaknya mengetahui tentang etiketing. Nah, ini mencakup spektrum luas dari mereka yang sering bepergian menggunakan etiketing transportasi hingga mereka membeli tiket konser atau tiket bioskop secara digital. Nah, untuk sampel kami yang representatif dari populasi yang luas, kami akan menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Jadi metode ini dipilih karena kami secara sengaja membutuhkan responden yang memenuhi kriteria spesifik yang sangat relevan dengan tujuan penelitian kami. Berbeda dengan random sampling yang bertujuan untuk generalisasi maksimal, purposive sampling memastikan bahwa setiap responden yang terpilih memiliki karakteristik kunci yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian secara mendalam dan lebih valid. Nah, adapun kriteria responden kami yaitu berusia minimal 17 tahun. Nah, batasan usia ini tidak sembarangan karena pada usia 17 tahun itu individu umumnya telah mencapai kematangan kognitif yang memadai
untuk memahami konsep-konsep abstrak seperti inovasi dan difusi. Selain itu, mereka seringkali memiliki otonomi dalam keputusan pembelian dan penggunaan layanan, termasuk ticketing, baik untuk transportasi, hiburan, maupun acara. Nah, ini juga selaras dengan usia minimum untuk kepemilikan perangkat seluler atau akses internet sendiri. Yang kedua yaitu memiliki perangkat digital. Ya, ini harus. Mengapa? Karena ini persyaratan yang mutlak. Jadi seseorang ini harus memiliki ponsel, laptop atau tablet. Nah, jadi etiketing kami ini secara inheren bergantung pada penggunaan perangkat digital untuk berbagai fungsinya, mulai dari pembelian, penyiapan tiket digital, hingga proses check-in atau validasi. Responden tanpa perangkat ini secara praktis tidak dapat menjadi pengguna atau calon pengguna dari etiketing yang relevan. Nah, yang ketiga yaitu pernah mengetahui atau pernah menggunakan etiketing. Nah, kriteria ini kami membutuhkan responden yang memiliki awareness atau experience langsung dengan etiketing. Mengapa? Karena mereka mungkin adalah pengguna yang aktif, pengguna sesekali, atau bahkan mereka belum pernah menggunakan tetapi sudah tahu tentang keberadaan layanan ini. Jadi pengetahuan ini memungkinkan mereka untuk memberikan penilaian yang informatif mengenai faktor-faktor difusi dan karakteristik inovasi yang kami teliti. Nah, selanjutnya adapun jenis data yang kami gunakan. Nah, ada dua data yaitu data primer dan data sekunder. Nah, data primer ini adalah tulang punggung analisis. Maka karena data diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner. Nah, data ini unik, relevan, dan spesifik untuk pertanyaan penelitian kami. Mengukur persepsi, sikap, dan pengalaman responden terkait faktor difusi inovasi. Nah, karakter inovasi itu sendiri serta tingkat penerapan inovasi etiketing, keaslian data primer ini menjamin bahwa temuan kami ini secara langsung mencerminkan pandangan dan perilaku target populasi. Nah, selanjutnya data sekunder. Nah, data ini data pendukung yang berperan sebagai pelengkap penting. Nah, data sekunder ini diperoleh dari studi literatur, publikasi ilmiah, dan laporan industri yang relevan. Contoh data sekunder yang kami kumpulkan meliputi statistik penetrasi internet, tingkat adopsi teknologi digital per sektor, laporan pertumbuhan pasar etiketing, tren transformasi digital, dan kerangka teori difusi inovasi. Nah, jadi data sekunder ini esensial untuk membangun landasan teoritis yang kuat mendukung interpretasi temuan data primer, memvalidasi asumsi, serta memberikan konteks makro terhadap fenomena mikro yang kami teliti. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Di sini terdapat dua teknik pengumpulan data kami. Yang pertama kuesioner dan yang kedua literatur. Nah, kuesioner ini kami gunakan kuesioner daring. Ini adalah teknik utama kami untuk mengumpulkan data primer. Jadi, kami akan menggunakan Google Forms sebagai platform utama untuk kuesioner daring kami. Nah, jadi pemilihan Google Form ini didasarkan pada kemudahan aksesibilitasnya, fitur yang user-friendly, dan kemampuan untuk mengotomatisasi pengumpulan respon, serta fitur validasi data dasar. Nah, kuesioner ini akan didistribusikan secara ekstensif melalui berbagai saluran digital untuk memaksimalkan partisipasi. Nah, kami menyebarkannya melalui platform media sosial, seperti Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Nah, memanfaatkan jaringan luas dan algoritma yang memungkinkan jangkauan target audiens. Kami akan menggunakan fitur menyebarkan kepada seseorang yang pernah menggunakan etiketing agar menjangkau responden yang lebih spesifik. Nah, kami juga menyebarkannya melalui email.
atau ke daftar kontak yang relevan melalui komunitas daring kami yang sesuai. Selanjutnya, dan aplikasi pesan instan. Nah, ini seperti tadi WhatsApp, Instagram. Nah, selanjutnya studi literatur. Nah, teknik ini kami menjadikan fondasi untuk pengumpulan data sekunder. Kami akan melakukan tinjauan literatur yang komprehensif dari sumber-sumber terpercaya dan bereputasi tinggi. Ini termasuk pencarian sistematis di database akademik seperti Google, Scholar, serta jurnal-jurnal ilmiah yang relevan. Selain itu, kami akan mengkaji beberapa artikel dari publikasi industri, serta laporan riset, serta laporan dari riset terkemuka. Nah, proses ini bertujuan untuk membangun landasan teoritis yang kokoh, memahami temuan penelitian sebelumnya, mengidentifikasi celah penelitian, dan mendapatkan data statistik yang lebih relevan untuk mendukung dan mengkontekstualisasikan temuan dari data primer. Baik, perkenalkan nama saya Destin Kendenan dengan NIM H0712310558. Saya akan menjelaskan dari bagian instrumen penelitian sampai pengujian hipotesis. Jadi langsung saja kita bahas soal instrumen penelitian, atau lebih tepatnya kuesioner, yang digunakan untuk mengumpulkan data. Kuesionernya sendiri dibagi jadi dua bagian utama. Bagian pertama itu tentang identitas responden atau yang isinya ada beberapa pertanyaan yang mengumpulkan data demografis seperti nama, usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan pekerjaan. Apa tujuannya? Supaya kita bisa paham siapa responden kita dan memastikan bahwa sampel yang kita ambil sudah cukup representatif. Lanjut ke bagian kedua, yaitu pertanyaan utama yang memuat 22 pertanyaan. Semuanya ini diukur memakai skala Likert 5 poin, dari angka 1 yang berarti sangat tidak setuju, sampai angka 5 yang berarti sangat setuju. Semua pernyataan ini dibuat berdasarkan indikator dari 3 variabel utama dalam penelitian. Untuk variabel pertama itu adalah difusi inovasi atau variabel X1. Ada 6 pernyataan yang dibagi ke dalam 3 dimensi. Masing-masing dimensi punya 2 pernyataan. Nah, dimensi-dimensi ini adalah pengaruh sosial, kesiapan audiens, dan kelayakan ekonomi. Kemudian variabel kedua yaitu inovasi atau X2. Jumlah pernyataannya ada 8, terbagi ke dalam 4 dimensi, yaitu persepsi kompleksitas, persepsi manfaat, kemampuan uji coba, dan kemampuan observasi. Masing-masing juga terdiri dari 2 pertanyaan. Kemudian yang terakhir itu variabel ketiga, penerapan inovasi atau variabel Y. Ini juga terdiri dari 8 pernyataan, dimensinya antara lain awareness, adopsi atau penolakan, implementasi, dan konfirmasi. Masing-masing juga punya 2 pernyataan. Kita lanjut ke teknik analisis data. Jadi dalam penelitian ini, kami memakai metode yang namanya Partial Least Square Structural Equation Modeling atau disingkat PLS-SIM. Nah, software yang dipakai untuk menganalisis data yang kami kumpulkan adalah Smart PLS. Kenapa sih pakai metode ini? Ada beberapa alasan utama. Yang pertama itu PLS-SIM itu juga bagus untuk mengolah model yang kompleks, terutama kalau ada banyak konstruk laten yang saling berkaitan. Kedua, metode ini tidak terlalu ribet soal distribusi data. Kemudian, kalau datanya tidak normal pun masih aman. Dan yang ketiga, PLS-SIM cocok untuk penelitian yang jumlah sampelnya tidak terlalu besar, seperti penelitian yang kami lakukan saat ini. Kita lanjut ke slide ketiga. Nah, ini termasuk ke dalam tahap analisis data. Jadi, evaluasi modal pengukuran atau outer model. Nah, kita mulai dari uji validitas konvergen.
Jadi bagian ini penting untuk memastikan bahwa setiap indikator yang kita pakai memang benar-benar mengukur konstruk yang dimaksud. Kriteria pertama adalah loading factor. Nilai idealnya itu minimal 0,7. Artinya indikator itu harus bisa menjelaskan paling tidak 49% varians yang ada, yang berasal dari konstruk latennya. Jadi makin tinggal loadingnya, makin bagus pula. Lalu yang kedua itu, kita lihat nilai average variance extracted atau AVE harus lebih dari 0,5. Kenapa? Karena itu berarti konstruk laten kita mampu menjelaskan lebih dari separuh varians dari indikator-indikator yang digunakan. Sisanya baru dianggap sebagai error. Kita lanjut ke uji validitas diskriminan. Nah, ini untuk mengecek apakah setiap konstruk yang kita ukur itu memang beda dan unik dibandingkan dengan konstruk lain. Ada dua cara utama. Yang pertama itu kita pakai cross-loading. Intinya, indikator harus punya loading tertinggi pada konstruknya sendiri dibandingkan dengan konstruk lain. Jadi, tidak numpang ke konstruk lain gitu. Yang kedua, kita pakai Fornell-Larker criterion. Di sini kita lihat akar kuadrat dari AVE, tiap konstruk. Nilai itu harus lebih besar daripada korelasinya dengan konstruk lain. Kalau lebih besar, itu tandanya tiap konstruk punya identitas yang khas. Nah, terakhir ada uji reliabilitas. Ini untuk mengecek apakah indikator-indikator kita konsisten dalam mengukur sesuatu. Yang pertama kita pakai Cronbach alpha dengan nilai minimal 0,7. Ini untuk mengukur konsistensi internal. Terus yang kedua ada composite reliability, juga dengan batas minimal 0,7 dan biasanya dianggap lebih akurat di model PLS. Kalau dua indikator ini sudah lolos, berarti konstruk kita dianggap reliable, alias bisa dipercaya hasil pengukurannya. Kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu evaluasi model struktural atau inner model. Di sini kita mau tahu seberapa kuat sih hubungan antara konstruk dalam model kita. Pertama kita mulai dari koefisien determinasi atau biasa disebut R kuadrat. Ini digunakan untuk melihat seberapa besar varians dari variabel endogen, dalam hal ini penerapan inovasi yang bisa dijelaskan oleh variabel-variabel eksogen. Nah, interpretasinya begini. Nilai R kuadrat di atas 0,75 itu dianggap punya pengaruh yang kuat. Kemudian nilai sekitar 0,5 dianggap moderat. Dan kalau sekitar 0,25 itu pengaruhnya masih lemah. Tapi tetap oke kalau konteksnya penelitian eksploratory. Lanjut ke path coefficient. Nah, ini yang menunjukkan arah dan kekuatan hubungan antar konstruk. Kalau nilainya positif, berarti hubungannya searah. Kalau negatif, berarti hubungannya berlawanan arah. Semakin besar angkanya, makin kuat juga hubungannya. Kemudian kita lanjut ke predictive relevance atau Q kuadrat. Nah, Q kuadrat ini diperoleh lewat prosedur yang namanya blindfolding di Smart PLS. Intinya nilai Q kuadrat yang lebih besar dari 0 menandakan bahwa model kita punya kemampuan prediksi yang cukup bagus. Artinya model ini bisa memperkirakan nilai-nilai indikator pada konstruk endogen dengan cukup akurat. Jadi dari ketiga hal ini, dari koefisien determinasi, path coefficient, dan predictive relevance, kita bisa menilai apakah model struktural kita sudah cukup kuat dan relevan untuk menjelaskan fenomena yang diteliti. Nah, kita lanjut ke pengujian hipotesis. Ini adalah bagian inti dari penelitian yang kami lakukan. Ada dua hipotesis utama yang diuji. Semuanya didasarkan pada kerangka teori difusi inovasi. Yang pertama itu ada hipotesis pertama, H1. Difusi inovasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan inovasi.
khususnya dalam konteks adopsi etiketing. Artinya, kalau pengaruh sosialnya kuat, audiensnya siap, dan secara ekonomi masuk akal, maka penerapan etiketing bisa terdorong. Lalu yang kedua, hipotesis kedua, inovasi juga berpengaruh positif, signifikan terhadap penerapan inovasi. Ini artinya kalau pengguna merasa e-ticketing itu tidak terlalu rumit, bermanfaat, bisa diuji coba lebih dahulu dan mudah diamati hasilnya, maka peluang mereka mengadopsinya akan jauh lebih besar. Nah, kita melihat kriterianya bagaimana. Yang pertama itu nilai tes statistik harus lebih dari 1,96. Ini standar untuk pengujian dua arah pada tingkat signifikansi 5%. Kalau sudah lewat angka ini berarti hubungan antar variabel bisa dibilang signifikan. Kedua, nilai p-value harus lebih kecil dari 0,05. Artinya, kemungkinan besar hubungan yang ditemukan bukan kebetulan semata, dan hipotesis alternatif bisa diterima. Setelah hasil keluar, interpretasinya dilakukan dengan melihat beberapa hal. Pertama, tentu saja signifikansi statistik, yaitu tes statistik dan p-value. Lalu arah hubungan dilihat dari apakah koefisiennya positif atau negatif. Dari semua pengujian ini kita bisa tahu faktor mana sih yang paling berpengaruh dalam adopsi etiketing, dan hasilnya tentu bisa jadi dasar untuk menyusun strategi implementasi teknologi ini di Indonesia. Biar tidak sekedar keren, tapi juga betul-betul dipakai dan bermanfaat. Oke, untuk materi selanjutnya saya serahkan ke rekan kelompok saya. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, saya Dana Dipka Sarah dengan NIM H07123122. Di sini saya akan membacakan materi model penelitian. Yang pertama, difusi inovasi X1 yang mencakup variabel seperti pengaruh sosial, kesiapan audiens, dan kelayakan ekonomi. Selanjutnya, inovasi X2 yang melibatkan faktor persepsi, kompleksitas, persepsi manfaat, kemampuan ujian coba, dan kemampuan observasi. Yang ketiga, penerapan inovasi IE yang berfokus pada adopsi dan penerapan etiketing. Selanjutnya, hasil pengujian inner model hubungan antar variabel. Pengujian inner model bertujuan untuk menganalisis hubungan antar variabel dalam model. Salah satu metode untuk mengukur hubungan ini adalah dengan menggunakan PET coefficient. PET coefficient menggambarkan kekuatan dan arah hubungan antar variabel independen dan dependen. Selanjutnya, ada hasil pengujian inner model hubungan antar variabel, di mana X1 lebih besar dari Y, yang PET coefficient-nya itu 0,376. Jadi hasil pengujian inner model hubungan antar variabel ini, kalau tabel ini menunjukkan slide ini menampilkan hasil pengujian inner model yang menunjukkan hubungan antar variabel. Laten nilai koefisien menunjukkan arah dan kekuatan hubungan. Nah, di sini X1 terhadap Y memiliki pengaruh positif sebesar 0,376. Artinya, semakin tinggi nilai X1, maka cenderung meningkatkan nilai Y. Jadi, yang kedua sini lagi ada X2. X2 terhadap Y itu memiliki pengaruh positif lebih besar, yaitu 0,55, yaitu berarti X2 memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap Y dibandingkan X1. Selanjutnya, hasil bootstrapping PET coefficient. Jadi di sini hasil dari ini, pengujian bootstrapping ini digunakan untuk menguji signifikan hubungan antar variabel. Jadi T statik dari X1 ke Y sebesar
4,686 dan X2 ke Y sebesar 6,814, menunjukkan bahwa kedua hubungan signifikan karena lebih besar dari 1,96 untuk tingkat signifikan 5%. Untuk P itu value dari kedua jalur adalah 0,00, yang berarti sangat signifikan secara statik karena lebih 0,05. Ini mendukung bahwa hubungan X1 dan X2 terhadap Y valid dan signifikan secara empiris. Jadi kesimpulan singkatnya itu untuk disampaikan dari hasil inner model bootstrapping yang saya dapat simpulkan itu bahwa kedua variabel X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap Y, dengan X2 memiliki pengaruh yang lebih dominan, memperkuat dengan nilai T statik yang tinggi dan value yang sangat signifikan. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai hasil pengujian untuk outer modelnya, yaitu untuk indikator dan konstruksi. Pengujian outer model fokus pada reliabilitas dan validitas indikator yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel dalam penelitian ini. Yang pertama, saya akan membahas mengenai outer loadings. Pada pengujian outer model, outer loadings ini digunakan untuk mengukur seberapa baik indikator-indikator yang ada merefleksikan konstruk latennya. Nilai outer loading yang tinggi menunjukkan bahwa indikator tersebut dapat secara baik mengukur konstruk laten yang dimaksud. Berdasarkan hasil yang diperoleh, ada beberapa indikator yang memiliki nilai outer loading yang sangat baik, yang menandakan reliabilitas indikator dalam mengukur konstruk masing-masing. Yang pertama itu untuk variabel X1, difusi inovasi. Jadi X1 ini ada dua indikator, yaitu ada 3 indikator, dan setiap indikator itu ada dua macam, yaitu X1.1.1 untuk indikator pengaruh sosial, ada X1.1.1 dan X1.1.2. Indikator ini memiliki nilai outer loading yang bervariasi, dengan X1.1.1 berada pada nilai 0,652 dan X112 ada pada 0,798. Meskipun nilai X111 ini lebih rendah dari 0,7 threshold yang diterima, yang menunjukkan bahwa indikator ini tidak cukup reliable. Namun X112 menunjukkan nilai yang baik, yaitu 0,798, yang menandakan bahwa indikator ini cukup baik dalam mengukur difusi inovasi, yaitu variabel X1. Indikator yang kedua yaitu kesiapan audiens. Ini juga itu ada dua macam seperti yang ada pada tabel yang ada di layar. Ini memiliki nilai outer loading 0,642 dan 0,755. Nilai X121 yang lebih rendah dari 0,7 menunjukkan bahwa indikator ini itu kurang reliable, sehingga dapat dipertimbangkan untuk perbaikan pada penelitian sebelumnya. Pada penelitian selanjutnya, sebaliknya X122 ada pada nilai 0,755, menunjukkan bahwa indikator ini itu sudah cukup baik untuk mengukur difusi inovasi. Indikator yang ketiga yaitu kelayakan ekonomi, terbagi menjadi dua juga, X131 dan X132, menunjukkan nilai outer loading yang lebih baik lagi, dengan X131 itu pada 0,731 dan X132 pada 0,870. Nilai tersebut menunjukkan bahwa indikator-indikator ini sangat kuat dalam mengukur difusi inovasi. Nah, pada variabel yang kedua yaitu inovasi.
Di inovasi ini ada 4 macam indikator. Yang pertama itu persepsi kompleksitas, memiliki nilai overloading yang baik, yaitu 0,745 seperti yang ada pada tabel, dan 0,791. Ini menunjukkan bahwa kedua indikator tersebut memiliki reliabilitas yang sangat baik untuk mengukur konstruk inovasi X2. Yang indikator yang kedua ada persepsi manfaat, memiliki nilai overloading yang sangat tinggi, itu 0,811 dan 0,862, menunjukkan bahwa kedua indikator ini sangat baik dalam mengukur inovasi, terutama terkait dengan manfaat yang dirasakan oleh pengguna. Indikator yang ketiga yaitu kemampuan uji coba, menunjukkan nilai overloading yang cukup baik dengan masing-masing nilai 0,795 dan 0,846. Ini menandakan bahwa indikator-indikator ini juga dapat diandalkan dalam mengukur inovasi. Terus yang terakhir untuk variabel X2 ada kemampuan observasi, memiliki nilai overloading 0,757 dan 0,814. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa indikator-indikator ini dapat diandalkan untuk mengukur konstruk inovasi dengan baik. Variabel Y yaitu penerapan inovasi. Semua indikator pada penerapan inovasi menunjukkan nilai overloading yang sangat baik, seperti yang dapat dilihat pada tabel yang ada pada, dengan nilai tertinggi terdapat pada Y32 yaitu nilainya itu 0,919, dan Y41 dengan nilai 0,917. Hal ini menunjukkan bahwa indikator-indikator ini sangat kuat dalam mengukur penerapan inovasi. Lalu selanjutnya pada outer model itu saya akan membahas mengenai reliabilitas konstruk. Reliabilitas konstruk ini diukur melalui beberapa kriteria utama, yaitu Cronbach's alpha, composite reliability, dan average variance extracted. Semua variabel dalam penelitian ini menunjukkan reliabilitas yang sangat baik. Untuk X1, Cronbach's alpha untuk X1 adalah 0,837, yang lebih besar dari 0,7, menunjukkan konsistensi internal yang baik. Composite reliability ROA untuk X1 adalah 0,847, dan composite reliability ROC adalah 0,881, yang menunjukkan bahwa variabel ini memiliki reliabilitas yang sangat baik. Terus yang terakhir seperti yang ada pada tabel, average variance extracted untuk X1 adalah 0,556, yang sedikit lebih rendah dari 0,6, namun masih menunjukkan nilai yang dapat diterima untuk konstruk tersebut. Lalu untuk variabel inovasi yaitu X2, Cronbach's alpha-nya itu 0,921, yang sangat tinggi dan menunjukkan konsistensi internal yang sangat baik. Composite reliability untuk A-nya itu X2 adalah 0,923, dan untuk C adalah 0,936, yang menunjukkan reliabilitas yang sangat kuat untuk inovasi, yaitu variabel X2. Terus selanjutnya average variance extracted AVE untuk X2 adalah 0,646, yang lebih tinggi dari 0,6, menunjukkan bahwa konstruk inovasi ini memiliki tingkat validitas yang baik. Terakhir untuk variabel Y, Cronbach's alpha itu ada pada nilai 0,936, yang menunjukkan konsistensi internal yang sangat baik. Untuk composite reliability A untuk Y itu adalah 0,940, dan composite reliability C itu adalah 0,948, memiliki validitas yang sangat baik karena nilainya lebih besar dari 0,5. Oke.
Kalau begitu saya akan merangkumkan semua kesimpulannya, yaitu kesimpulan yang pertama yang bisa diambil yaitu pengaruh inovasi X2 terhadap penerapan inovasi yaitu Y, jadi X2 terhadap Y itu lebih signifikan. Dari hasil analisis X2 ini yang meliputi persepsi manfaat, kompleksitas, kemampuan uji coba, dan kemampuan observasi itu memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap Y, yaitu penerapan inovasi, yang mencerminkan tingkat adopsi etiketing. Dalam hal ini, persepsi manfaat dan kemampuan observasi menjadi faktor yang paling signifikan dalam mendorong pengguna untuk mengadopsi etiketing. Persepsi manfaat terkait dengan kemudahan yang dirasakan oleh pengguna seperti penghematan waktu, efisiensi biaya, dan kenyamanan. Manfaat-manfaat ini memberikan dorongan bagi pengguna untuk memilih etiketing dibandingkan dengan metode konvensional. Selain itu, kemampuan observability juga menjadi faktor yang signifikan karena banyak pengguna lebih cenderung untuk mengadopsi teknologi yang mereka lihat memberikan manfaat nyata kepada orang lain. Nah, kesimpulan yang kedua itu difusi inovasi X1 berpengaruh namun kurang signifikan. Meskipun X1 ini yang melibatkan pengaruh sosial, kesiapan audiens, dan kelayakan ekonomi berperan dalam proses adopsi etiketing, itu pengaruhnya lebih rendah dibandingkan dengan inovasi. Hal ini terlibat dari nilai path coefficient yang lebih kecil pada hubungan X1 terhadap Y yang hanya sebesar 0,376 dibandingkan dengan X2 terhadap Y yang mencapai 0,555. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa faktor sosial seperti pengaruh dari teman dan keluarga serta kesiapan audiens untuk beradaptasi dengan teknologi baru memerlukan perhatian lebih lanjut. Pada kenyataannya, meskipun faktor sosial dapat mempengaruhi keputusan adopsi, hal tersebut tidak cukup kuat untuk mendorong adopsi teknologi secepat faktor inovasi. Kesimpulan yang ketiga, beberapa indikator memerlukan perbaikan untuk validitas yang lebih baik. Hasil analisis outer loadings menunjukkan bahwa beberapa indikator dalam difusi inovasi, yaitu variabel X1, seperti pada pengaruh sosial X111 dan kesiapan audiens X121 memiliki nilai outer loading di bawah 0,7, yaitu masing-masing 0,652 dan 0,642. Ini menunjukkan bahwa indikator-indikator ini kurang reliable dan perlu ditinjau ulang. Penurunan nilai ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau penerimaan sosial terhadap etiketing dalam beberapa segmen masyarakat. Reliabilitas dan validitas model baik. Itu kesimpulan yang keempat. Berdasarkan hasil perhitungan convex alpha, composite reliability, dan average variance extracted (AVE), model ini menunjukkan reliabilitas dan validitas yang sangat baik. Semua variabel dalam model memiliki nilai convex alpha lebih dari 0,7 yang menunjukkan bahwa semua konstruk dalam model memiliki konsistensi internal yang tinggi. Dengan nilai composite reliability dan AVE yang juga lebih dari 0,7, ini memperlihatkan bahwa konstruk-konstruk dalam penelitian ini dapat diandalkan dan valid untuk mengukur fenomena yang sedang diteliti. Terus kesimpulan yang kelima, yang terakhir, pengaruh positif dari etiketing terhadap efisiensi, waktu, dan kenyamanan. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa salah satu faktor utama yang mendorong penerimaan etiketing adalah penghematan waktu dan kenyamanan yang ditawarkan oleh sistem ini. Dengan adanya etiketing, konsumen tidak perlu lagi mengantri panjang. Mereka bisa membeli tiket kapan saja dan di mana saja. Ini menjadi faktor penentu dalam proses adopsi, apalagi di tengah kesibukan masyarakat modern yang semakin membutuhkan solusi yang efektif lagi efisien. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih telah mendengarkan presentasi kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.